Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu siap menerima materi kali ini. Untuk materi kali ini kita akan bahas mengenai koordinat Cartesius, yaitu yang pertama mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Matematika kelas 8 semester ganjil. Oke, sebelum kita bahas koordinat Cartesius, kita akan bahas mengenai sistem koordinat. Ya, apa sih yang dinamakan dengan sistem koordinat itu? Sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik. Ya. Kemudian sistem koordinat ini secara umum dibagi menjadi dua, ya, yaitu sistem koordinat Cartesius, yang kedua sistem koordinat kutub. Untuk sistem koordinat Cartesius kita akan bahas di kelas 8 nanti setelah ini ya. Kemudian kalau sistem koordinat kutub akan dibahas di SMA ya, di SMA. Jadi untuk kali ini kita akan fokus di koordinat Cartesius saja. Koordinat Cartesius itu digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut ya. Oke, sekarang kita lihat koordinat Cartesius. Ini adalah contoh koordinat Cartesius. Ada sumbu X yang mendatar ini, kemudian ada sumbu Y, yang biru ini yang tegak ini, kemudian ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ke atas juga, ke kiri juga tapi negatif, ke bawah juga negatif. Oke, sekarang kita bahas titik-titiknya. Misalkan titik A. Titik A ini dengan sumbu Y jaraknya ada 1, 2, 3 satuan. Kemudian titik A terhadap sumbu X jaraknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau dengan sumbu Y ada 3 satuan jaraknya, kalau dengan sumbu X jaraknya ada 6 satuan. Jadi berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Sekarang titik B. Titik B terhadap sumbu Y jaraknya 4 satuan. Dengan sumbu X sama ternyata ya, 4 satuan. Oke, 4 satuan dari sumbu Y dan jarak 4 satuan dari sumbu X. Selanjutnya titik D. Nah, C-nya saya lewati. Titik D dengan sumbu Y berapa ini? Sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 ya, 6 satuan dari sumbu Y. Kemudian dengan sumbu X 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan dari sumbu X. Selanjutnya titik G, langsung saya buat titik G. Dari sumbu Y berapa ini? Ada 2 satuan. Kemudian dari sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Loh, ini kok negatif? Nah, ini negatif, tapi kalau jarak ini selalu positif. Jadi berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Oke. Selanjutnya posisi titik pada koordinat Cartesius ditulis dengan pasangan berurut, yaitu X, Y. Yang depan itu X, yang belakang itu Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X ya. Jadi kalau yang jarak dari sumbu Y ini X, jarak dari sumbu X ini Y, yang ini yang Y. Nah, jadi misalkan kita ke A. Yang A-nya berjarak 3 satuan dari sumbu Y, berarti yang X-nya ini 3. Nah, yang berjarak 6 satuan dari sumbu X berarti Y-nya 6. Atau gampangannya seperti ini. Kita menghitung dari X-nya dulu. X-nya ini jaraknya 1, 2, 3. Oh, berarti A-nya yang depan adalah 3. Kemudian yang belakang Y, berarti jarak Y-nya ini yang tegak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang belakang 6. Kemudian yang B 4,4. X-nya 4,
Y-nya 4 juga. Kemudian titik D. Titik D X-nya negatif. Nah, ini kalau jarak tadi selalu positif, tapi kalau titik koordinat ini kita lihat posisinya. Kalau di sini X-nya negatif 6, Y-nya 5, positif 5 ya. Kemudian titik G. Titik G X-nya 2. Nah, ini 2, positif 2 ya. 2, Y-nya negatif 6. Ya, negatif 6. Jadi kalau titik koordinat kita perhatikan positif negatifnya, tapi kalau jarak semuanya positif gitu ya. Oke, selanjutnya titik yang lain, misalkan titik C. Berapa koordinat titik C? X-nya negatif 4, Y-nya 3, berarti negatif 4,3. Kemudian E, coba E, X-nya negatif 5, Y-nya juga sama negatif 5. Kemudian coba H. H, berapa H? H, X-nya 6, X-nya 6 ya, Y-nya negatif 5 gitu ya. Oke, selanjutnya kuadran. Kalian juga harus tahu yang namanya kuadran. Kalau kita lihat sumbu X dan sumbu Y ini membagi daerah menjadi 4 bagian ya. Ada 1, 2, 3, 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi kalau kuadran 1 ini batasnya ini sampai sini, ke sini semua terus. Kuadran 2 sini batasnya sampai ke sana terus ya, dan seterusnya ya. Kemudian sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kuadran 1 X positif, Y-nya positif. Kita lihat 2-nya positif, Y-nya juga positif. Kalau kuadran 2 X-nya negatif, ini X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya negatif. Nah, di sini negatif semua ini. X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya contoh. Manakah di antara titik berikut yang ada di kuadran 1 misalkan ya. Yang ada di kuadran 1 jelas adalah yang di sini ya. Nah, yang di sini. Titik apa itu? Titik A, yaitu 2,6. Kalau kuadran 2 di sini yang ada di kuadran 2 adalah titik C, negatif 2,3. Kemudian di kuadran 3 di sini titik apa Nana? Ya betul, titik F, negatif 5, negatif 3. Kemudian di kuadran 4 yaitu titik G, 5, negatif 4. Jadi itu. Kemudian bagaimana dengan titik-titik yang di sini? Nah, yang berada tepat di sumbu X atau sumbu Y. Di kuadran mana ini? Misalkan titik B 3,0. Ini di kuadran 1 atau kuadran 4 ini ya. Kira-kira di mana ya? Ini tidak berada di kuadran 1 maupun di kuadran 4 karena ada di batas atau berada di sumbu X. Ya, jadi ini tidak di kuadran 1 juga tidak di kuadran 4. Dia juga sama. Dia ini berarti ini tidak di kuadran ya, tapi di batas antara kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, dan seterusnya sama ya. Oke, secara umum daerah sini biar gampang mengingatnya ya. Yang ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Oke, next contoh 1. Sebutkan titik-titik yang punya jarak sama terhadap sumbu X. Kita lihat yang berjarak sama dengan sumbu X ini. Nah, ini sumbu X, jaraknya yang sama. Berarti kalau jaraknya 2 ya 2, 3 ya 3. Kita lihat mana kira-kira. Nah, misalkan A dengan B. A ini dengan sumbu X jaraknya 3. B dengan sumbu X juga jaraknya 3. Berarti yang pertama adalah titik A dan B. Nah, kemudian yang kedua berapa kira-kira? Yang mana kira-kira ya? Yang sama dengan sumbu X. Mana ya kira-kira? Kita lihat. Ini juga sama ini. C dengan D. C jaraknya 4, D juga jaraknya 4. Nah, sama ya. Oke, jadi C dan D. C dan D. Kalau yang A dengan B berjarak 3 satuan,
Kita lihat lo 3, 3. Yang belakang sama, nah, berarti jaraknya sama. Kemudian titik C dengan D, lo belakangnya sama, berarti jaraknya juga sama, berjarak 4 satuan. Kemudian yang kedua, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Dengan sumbu Y, berarti ini Y-nya. Kira-kira yang jaraknya sama titik apa ya? Titik mana ya kira-kira ya? Titik B dengan H, ini jaraknya sama ini. Nah, B dengan H. Oh, C dulu ya. C dengan D. C dengan D. Oh, yang ini dengan ini. Ya, bolehlah. C berjarak 3 satuan, D berjarak 3 satuan. Nah, sama saja ini. Kalau jarak sama-sama positif, nggak masalah. Kemudian berjarak 3 satuan. Kemudian yang kedua tadi B dengan H. B dengan H dengan A juga. Mana A. Oh iya sama ya. Ini 4. Ini juga jaraknya 4. Ini juga jaraknya 4. Berjarak 4 satuan. Nah, oke. Kira-kira ada nggak yang lain kira-kira yang jaraknya sama dengan sumbu Y? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, G dengan I. Ini juga jaraknya sama dengan G dengan I, sama ya. Jaraknya sama dengan sumbu Y. Dengan X juga sama ternyata ya. Sama-sama 6 loh. 6. Ini juga 6. Oke, jadi seperti itu. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.